Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Siti Nuroniah, tapi biasa dipanggil Ibu Rani. Nah, kali ini kebetulan mata pelajaran yang Ibu ampu, yaitu mata pelajaran matematika. Untuk pelajaran matematika, pada sesi sekarang, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, apa saja yang akan dipelajari pada persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ini? Yang pertama, konsep nilai mutlak terlebih dahulu. Kemudian, setelah memahami konsep nilai mutlak, selanjutnya persamaan nilai mutlak. Setelah memahami persamaan nilai mutlak, lalu kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Pada konsep nilai mutlak sendiri, yang akan kita pelajari yaitu konsep nilai mutlak suatu bilangan, kemudian sifat-sifat nilai mutlak, dan fungsi nilai mutlak. Yang akan kita pelajari sekarang yaitu konsep nilai mutlak suatu bilangan. Nah, sebelumnya, nilai mutlak itu dinotasikan dengan simbol seperti dua garis ini. Nah, dan didefinisikan sebagai jarak antara sebuah bilangan dan 0 pada sebuah garis bilangan. Berarti, karena nilai mutlak itu diartikan sebagai jarak, maka pada nilai mutlak tidak mungkin ada nilai negatif. Contoh, misalkan nilai mutlak X sama dengan 4. Berarti, nilai X dapat bernilai positif 4 atau negatif 4. Artinya, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan garis bilangan berikut. Tadi disebutkan bahwa nilai mutlak itu merupakan jarak. Artinya, jarak tidak ada nilai negatifnya, hanya ada bernilai positif. Contoh, misalkan, tadi nilai mutlak X sama dengan 4, berarti X-nya bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Kalau nilai mutlak X sama dengan 4, berarti artinya X-nya kemungkinannya bisa positif 4 atau negatif 4. Berarti karena nilai mutlak X itu selalu positif, artinya kenapa positif? Karena kan disebutkan jarak tadi. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Berarti jarak dari 0 ke positif 4 adalah 4. Kemudian, 0 ke negatif 4. Berapa jaraknya? 0, berarti 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Meskipun melangkah ke bilangan negatif, tapi jaraknya tetap nilainya 4. Maka nilai mutlak tidak dimungkinkan bernilai negatif. Kenapa? Karena nilai mutlak itu hanya berlaku untuk jarak. Meskipun melangkah ke bilangan negatif, tapi karena yang dihitungnya jarak, maka selalu bernilai positif. Untuk lebih memahami tentang konsep nilai mutlak suatu bilangan, coba perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini diilustrasikan bahwa angka 0 merupakan permukaan laut, kemudian yang nilainya positif yaitu 10, 20, 30 yang ke atas, itu berarti artinya di atas permukaan laut, kemudian yang bilangannya negatif, yaitu negatif 10, negatif 20, negatif 30, dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa benda tersebut berada di bawah permukaan laut. Nah, di sini, angka 0 di sini menunjukkan bahwa letak
permukaan laut. Kemudian, kaitannya dengan nilai mutlak apa? Karena nilai mutlak itu penerapannya pada jarak, coba perhatikan si penyelam. Penyelam berada di negatif 20. Nah, negatif 20 berarti artinya bahwa tanda negatif itu menunjukkan kedalaman. Ya, kalau jaraknya tetap 20 meter dari permukaan laut, bukan negatif 20 meter dari permukaan laut, tapi jaraknya tetap 20 meter dari permukaan laut. Tanda negatif hanya menunjukkan untuk kedalaman saja. Sedangkan untuk yang berada di atas permukaan laut seperti layang-layang, misalkan layang-layang berada di 30 meter, artinya berarti 30 meter di atas permukaan laut. Kalau tidak ada tanda negatifnya, berarti menunjukkan di atas permukaan laut. Sedangkan kalau ada tanda negatifnya, berada di kedalaman permukaan laut. Tanda negatif pada bilangan negatif 20 tuh menunjukkan bahwa penyelam berada 20 meter di bawah permukaan laut. Artinya tanda negatifnya hanya menunjukkan bahwa si penyelam tersebut berada di bawah permukaan laut. Sedangkan jarak dari permukaan laut ke penyelam adalah positif 20. Jadi jaraknya tetap 20 meter, bukan negatif 20 meter. Karena tidak ada disebutkan dimanapun jarak itu bernilai negatif, pasti positif. Sekarang lanjut ke definisi nilai mutlak. Nah, untuk setiap bilangan real X, nilai mutlak X disimbolkan dengan nilai mutlak X. Seperti tadi disebutkan, nilai mutlak simbolnya seperti ada garis 2. Ditentukan oleh nilai mutlak X, nilainya bisa positif X, untuk X-nya lebih dari sama dengan 0. Berarti artinya untuk X lebih dari sama dengan 0, yaitu bilangan positif. Kemudian negatif X untuk X-nya kurang dari 0. Berarti artinya bilangan negatif. Dari definisi di atas terlihat bahwa nilai mutlak dari bilangan positif atau 0 sama dengan bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari bilangan negatif pasti bernilai positif karena negatif dari bilangan negatif adalah bilangan positif. Semoga bisa dipahami ya. Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh. Nilai mutlak 3, nilai mutlak dari positif 3, yaitu sama dengan 3. Kemudian, nilai mutlak dari negatif 5. Meskipun bilangannya negatif, tetap hasilnya 5. Kenapa? Karena tadi disebutkan bahwa negatif dari bilangan negatif adalah bilangan positif, sehingga nilai mutlak negatif 5 sama dengan positif 5. Selanjutnya, 8 dikurangi 14. Berarti 8 dikurangi 14 hasilnya negatif 6. Seperti tadi poin B, negatif dari bilangan negatif hasilnya selalu positif. Berarti 8 dikurangi 14 hasilnya positif 6. Kemudian D, nilai mutlak akar 5 dikurangi 2. Berarti artinya positif akar 5 dikurangi 2. Kemudian yang E, 1 dikurangi akar 3. Nilai mutlak 1 dikurangi akar 3. Berarti artinya negatif 1 dikurangi akar 3. Berarti artinya akar 3 dikurangi 1. Ya, hasilnya selalu 1 dikurangi akar 3, hasilnya akan sama dengan akar 3 dikurangi 1.
Kemudian selanjutnya sifat-sifat nilai mutlak. Nah, berikut ini beberapa sifat nilai mutlak yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama, bahwa nilai mutlak negatif X akan sama dengan nilai mutlak X. Nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Kemudian nilai mutlak X kuadrat sama dengan nilai mutlak dari negatif X kuadrat atau artinya X kuadrat positif. Untuk sebarang X dan Y anggota bilangan real berlaku sebagai berikut. X dikurangi Y hasilnya akan sama. Nilai mutlak X dikurangi Y hasilnya akan selalu sama dengan nilai mutlak Y dikurangi X. Kemudian nilai mutlak XY akan sama hasilnya dengan nilai mutlak X kali nilai mutlak Y. Yang ketiga, nilai mutlak dari X per Y akan sama hasilnya dengan nilai mutlak X per nilai mutlak Y. Dengan syarat Y tidak sama dengan 0. Kemudian yang nomor 4, nilai mutlak X tambah Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Kemudian yang terakhir, nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi Y. Kemudian selanjutnya tentang fungsi nilai mutlak. Bentuk umum fungsi linear nilai mutlak sebagai berikut. Fx sama dengan nilai mutlak Ax tambah B. Berarti artinya positif Ax tambah B jika Ax tambah B lebih dari sama dengan 0. Kemudian negatif Ax tambah B jika Ax tambah B kurang dari 0. Coba perhatikan bentuk grafik fungsi nilai mutlak. Pertama, grafik Fx sama dengan nilai mutlak X. Bentuknya seperti huruf V dan tidak melebihi atau selalu berada di atas sumbu X. Tidak pernah berada di bawah sumbu X. Artinya bahwa fungsi nilai mutlak selalu bernilai positif. Nah, ini kan sumbu X. Ya, sumbu X. Maka grafik selalu berada di atas sumbu X. Kemudian, contoh lain, fungsi Fx sama dengan X dikurangi 2. Nah, fungsi ini juga sama, selalu berada di atas sumbu X. Tidak pernah ada nilai dari fungsi nilai mutlak berada di bawah sumbu X. Artinya bahwa fungsi nilai mutlak selalu bernilai positif. Dengan memperhatikan kedua grafik di atas, diperoleh informasi bahwa grafik fungsi linier Fx sama dengan nilai mutlak Ax tambah B selalu berbentuk huruf V. Jelas ya, digambar seperti huruf V. Kemudian, grafik fungsi linier Fx sama dengan Ax tambah B tidak pernah berada di bawah sumbu X. Tidak pernah berada di bawah sumbu X. Berarti hasilnya selalu di atas sumbu X. Berarti angka-angka yang berada di atas sumbu X, nah angka ini selalu bernilai positif. Ini juga sama, selalu bernilai positif. Contoh soal. Tentukan hasil operasi nilai mutlak berikut. A. Nilai mutlak 2 dikurangi nilai mutlak 3 ditambah nilai mutlak negatif 5. B. Negatif nilai mutlak negatif 4 kali nilai mutlak negatif 9 tambah nilai mutlak 2 kali nilai mutlak negatif 3. Penyelesaiannya. Coba perhatikan.
Nilai mutlak 2 dikurangi nilai mutlak 3 ditambah negatif nilai mutlak negatif 5. Berarti nilai mutlak 2 sama dengan 2. Nilai mutlak 3 sama dengan 3. Dan nilai mutlak negatif 5 berarti artinya positif 5. Berarti 2 dikurangi 3 negatif 1. Negatif 1 tambah 5, maka hasilnya positif 4. Ini hasilnya positif 4. Kemudian yang kedua, nilai mutlak negatif 4 kali nilai mutlak negatif 9 ditambah 2 ditambah nilai mutlak 2 kali nilai mutlak negatif 3. Berarti nilai mutlak 4 sama dengan positif 4. Nilai mutlak negatif 9 berarti positif 9. Nilai mutlak 2 sama dengan 2. Nilai mutlak negatif 3 sama dengan 3. Ingat bahwa kalau misalkan dalam satu soal terdapat beberapa operasi hitung, maka dahulukan perkalian atau pembagian. Berarti yang ini dahulukan dulu perkalian 4 kali 9, 36, 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi hasilnya 36 tambah 6 sama dengan 42. Nah, contoh soal selanjutnya. Untuk nilai X sama dengan 4 dan X sama dengan 1/4, tentukan nilai dari nilai mutlak 4X dikurangi 1. Coba perhatikan cara penyelesaiannya. Untuk X sama dengan 4, berarti nilai mutlak 4X dikurangi 1. Karena kita akan mencari nilai untuk X sama dengan 4, maka X di sini ganti dengan 4. Berarti 4 kali 4 dikurangi 1. 4 kali 4, 16 dikurangi 1. Jadi hasilnya nilai mutlak 15. Berapa nilai mutlak 15? Yaitu nilai 15 itu sendiri. Kemudian, untuk X sama dengan 1/4. Sama seperti tadi, tinggal X-nya ganti dengan 1/4. Berarti 4 kali 1/4 dikurangi 1. 4 kali 1/4, 1. 1 dikurangi 1, 0. Berarti nilai mutlak dari 0 adalah 0. Untuk lebih jelasnya atau kalian agar lebih memahaminya, coba kerjakan latihan berikut ya.